Shalom Aleichem, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dari keempat Injil. Sekarang kita sudah sampai kepada Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasalnya 18, ayatnya yang ke-9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Maka ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Dan aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih. Jadi konteks daripada perumpamaan ini masih mengenai doa. Kalau kemarin itu adalah yang minggu yang lalu atau hari Jumat yang lalu, kita belajar tentang bagaimana doa itu harus konsisten dan mengapa kita harus berdoa terus-menerus. Itu yang kita pelajari. Sekarang kita mempelajari tentang antara doa dan tingkah laku moral. Doa dan tingkah laku moral. Kita baca dalam Lukas pasal 18 tadi, ayatnya yang ke-9. Ipende ke prostinas tus pepitotas eviatus oti isin dikei ke exutenundas tus lipus tin parabolin taftin. Dia mengucapkan, memberitahu tentang perumpamaan ini mengenai orang-orang yang mempercayakan dirinya atau mempercayai dirinya, meninggikan dirinya sendiri dan menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang benar, tetapi merendahkan orang lain. Kita punya perumpamaan ya di bahasa Indonesia. Gajah di seberang lautan, atau bukan gajah, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Yang kita mudah mengkorek-korek kesalahan orang paling sedikit pun. Sebesar semut pun di seberang lautan nampak di mata kita. Tapi kelemahan kita sendiri yang segede gajah. Dan itu ada di pelupuk mata kita. Kita tidak bisa lihat. Mungkin pernah saya ceritakan, saya waktu muda, itu ada seorang oma, tinggalnya di Madura.
Oma ini namanya Oma Un. Saya selalu panggilnya Oma Un. Kalau panggil saya Cuk, gitu, lawan saya, Cuk, Oma mau beritahu kamu ya. Gimana Oma? Kamu jangan suka membicarakan orang atau melihat kesalahan orang. Sebab tubuh kita ini sendiri sudah mengingatkan kita, kalau kamu nuduh orang begini, jarimu menuduh orang satu gini, yang tiga nuduh kamu. Satu nuduh ke depan ke orang, tapi yang tiga nuduh kamu sendiri. Itu ingat ya, Cuk ya. Ya waktu itu beliau udah tua Oma ini ya. Dia Chinese Madura ya. Dia sering datang ke rumah saya waktu itu, waktu saya muda itu. Dan sering memberikan ya petuah-petuah sebagai anak muda waktu itu. Dan petuah yang satu ini saya ingat terus sampai sekarang. Cucu jangan gampang menuduh-nuduh orang ya. Sebab kalau kamu tantanganmu sama menunjuk orang satu, yang tiga itu menunjuk dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya sering kamu tidak tahu kesalahan dirimu itu lebih besar daripada orang yang kamu anggap rendah dari dirimu. Nah, melihat diri sendiri, melihat kekurangan diri sendiri, itu memang lebih sulit daripada melihat kekurangan orang lain. Nah, ini menjadi bahaya jikalau sikap begini ini terbawa-bawa di dalam sikap peribadatan kita kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya sementara kita merasa berbakti kepada Tuhan, tetapi yang kita bawa di hadapannya malah dosa. Mengapa? Ya kita menjelek-jelekan orang, kita merendahkan orang. Nah ini perumpamaan yang kita lihat di dalam kisah ini. Ya, kita baca lagi. Ipende ketin prostinas pada orang tus pepitotas yang bersandar efektif pada dirinya sendiri, yang menganggap dirinya sendiri oti isin dikeos, bahwa dirinya itu orang benar, eksutendas, dan merendahkan atau menghina tus lipus orang-orang lain. Ini adalah sikap yang membuat mata kita buta untuk melihat diri kita sendiri. Karena kita sibuk untuk menunjuk-nunjuk orang, tapi kita tidak punya kemampuan untuk membedakan diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri. Oleh karena itu akhirnya perumpamaan ini mengatakan, ayat yang ke-10, Anthropideo, ada dua orang, anevisan, naik istoieron ke bait Allah. Ya tentunya untuk ibadah ya. Ke bait Allah tentunya untuk ibadah. Kelihatannya dua-duanya orang mau beribadah. Tetapi ternyata yang satu motivasinya berbeda daripada yang lain. Ternyata tidak semua orang beribadah itu motivasinya benar. Tentunya Kain dan Habil. Kenapa sih persembahan Habil diterima, sementara persembahan Kain tidak? Padahal dua-duanya beribadah kan?
Padahal dua-duanya memberikan persembahan kan. Kita baca dari Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Kita baca ayatnya yang ke-3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni dan korban persembahannya itu. Terus? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindah, menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa sih persembahan Habel diterima, sementara persembahan Kain tidak? Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Tidak semua ibadah itu bisa diterima oleh Tuhan. Dan tidak semua doa itu diterima oleh Tuhan. Coba Anda baca Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terus? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Coba, kamu salah berdoa. Berarti kalau gitu berdoa itu bukan asal mengucapkan kata-kata. Berdoa, ibadah itu perlu ada motivasi yang benar. Ada landasan yang benar. Ada sikap yang benar. Nah, dalam kasusnya Kain, kita melihat sesudah Adam jatuh dalam dosa, dia tidak langsung bisa mendekat kepada Allah. Kita baca ayat 21. Pasal 3, Kejadian 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan mereka. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Sebagai apa? Sebagai gantinya ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat arah cawat. Ya. Sesudah jatuh dalam dosa, kemuliaan yang menutupi dirinya itu hilang. Mereka tahu mereka telanjang dan mereka malu. Dan malu itu akibat dosa. Karena ada sesuatu di dalam roh manusia itu. Sehingga timbul rasa malu dan timbul rasa takut. Makanya dia bersembunyi dan dia menutupi dirinya dengan daun-daun dari pohon di taman itu. Dia menutupi ini sebenarnya bukan karena perintah Allah, dari dirinya sendiri. Itu simbol daripada manusia yang berusaha untuk mencari perkenan Allah, berusaha untuk mendapatkan pengampunan dosanya melalui caranya sendiri, melalui perbuatannya sendiri, bukan melalui apa yang disediakan oleh Allah. Maka tidak diterima. Oleh karena itu digantikan oleh Allah dalam ayat yang ke-21 itu, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Tadinya mau ditutupi dengan daun. Itu lambang manusia mau menutupi dirinya dengan perbuatannya sendiri. Manusia mau mendekat kepada Allah dengan amal perbuatannya sendiri. Dan Allah tidak menerima itu. Allah menyediakan caranya dengan manusia diberi pakaian dari kulit binatang.
Kalau ada pakaian, ada kulit binatang yang dibuat pakaian, berarti ada binatang yang disembelih. Kalau ada binatang yang disembelih, berarti ada korban, ada darah tercurah. Ya. Mengapa harus ada darah tercurah? Mengapa? Karena akibat manusia itu memberontak kepada Allah. Maka hukuman yang layak diterima itu hanya kematian. Sebab manusia harus berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Dan di dalam kesuciannya ini manusia tidak bisa hanya sekedar ya aku melakukan ini supaya diampuni. Tidak. Karena dosa itu terkait dengan keadilan. Dan keadilan ini perlu dibalaskan. Nah, Allah itu punya dua sifat ya. Sifat adil dan sifat kasih. Nah, sifat ini kelihatannya bertentangan ya. Kalau Allah itu adil, dosa sekecil debu pun harus dihukum. Biar manusia lari bersembunyi di lubang semut harus dikejar untuk dihukum. Kalau Allah itu adil. Tapi Allah itu kasih. Dan kasih itu menghendaki dosa sebesar gunung pun harus diampuni. Nah itu berarti ada dua sifat yang kelihatannya sepintas itu bertentangan. Yaitu sifat kasih yang menghendaki pengampunan segede apapun dosa itu. Dan sifat adil menghendaki penghukuman sekecil apapun dosa itu. Nah, karena Adam itu berdosa kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan Allah tetap mengasihi manusia. Dan Allah tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, kalau Allah hanya menunjukkan keadilannya, semua manusia binasa. Nggak ada yang hidup manusia ini. Karena keadilannya itu keadilan dari yang Maha Suci. Maka hukumannya hanya kematian. Makanya kita lihat kalau ketika keadilan Allah dinyatakan dalam Taurat, maka hukumannya tidak lebih dan tidak kurang yaitu kematian. Kita baca Imamat 20. Kita baca saja mulai ayat yang ke-4. Tetapi jika rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang-orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsa. Jadi kalau ada orang mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch, Allah akan melenyapkan, memusnahkan, membunuh. Nah, itu karena keadilannya. Demikian juga kita baca di dalam ayat yang ke-7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allah. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, karena ini kekudusan ini yang ditonjolkan dalam kaitannya dengan keadilan. Kalau dosa bertemu dengan kekudusan, ya tidak ada lain kecuali kematian yang dituntut.
Makanya dikatakan ayat yang ke-9, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum. Pastilah ia dihukum mati. Kita baca ayat ke-10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Pastilah keduanya dihukum mati. Ayat 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, dan pastilah keduanya dihukum mati. Pastilah keduanya dihukum mati. Kita baca ayat 12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Pastilah keduanya dihukum mati. Ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum. Pastilah dihukum mati. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kalian diringkas, upah dosa adalah maut. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Dan karena Allah itu adil. Di dalam kekudusannya dan dalam keadilannya ini, ketika dosa manusia diperhadapkan, ya tidak ada hukuman lain kecuali hukuman kematian. Tetapi karena Allah itu kasih, Dia tidak menghendaki seorang pun yang binasa. Baca lagi di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Terus? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, supaya orang berbalik dan bertobat. Berarti Allah tidak menghendaki untuk membinasakan manusia. Itu makanya kalau ada ajaran mengatakan ada orang yang sudah dipredestinasi masuk neraka, itu Allah yang mana itu? Yang dibicarakan itu mana? Ada yang sudah ditakdirkan untuk masuk neraka, ada yang takdirkan masuk surga. Ini Allah macam apa itu? Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berarti kalau begitu di sini memang ada dua sifat Allah yang seolah-olah kelihatannya kontradiksi. Di satu pihak, keadilannya menuntut dosa bagaimanapun bentuknya, sebesar apapun harus dihukum mati. Di pihak lain, kasihnya tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Nah, caranya penyelesaiannya gimana ini? Dua sifat yang kelihatannya kontradiksi ini. Ada jalan tengah melalui simbol. Simbol apa? Simbol korban. Makanya ketika Adam jatuh dalam dosa, ada binatang disembelih. Berarti ada korban. Kalau ada binatang disembelih, berarti ada darah tercurah. Ada kematian yang dikorbankan demi Adam. Sehingga dengan demikian, karena secara simbolik kematian untuk Adam telah terjadi, yaitu disimbolkan dalam binatang yang disembelih, maka Adam tidak harus dihukum dengan kematian. Adam menerima kasihnya Allah, menerima keselamatan. Itulah sebabnya ketika Kain menyembah Allah tanpa ada
darah tercurah. Kenapa yang disebut persembahkan? Kita baca dalam ayat 2 tadi. Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya, dilahirkanlah. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Apa yang dipersembahkan? Hasil tanah. Kalau hasil tanah ada darah tercurah enggak? Ya tidak. Kalau tidak ada darah tercurah, ada hukuman mati tidak? Ya tidak. Oleh karena itu persembahan Kain tidak diterima. Karena tidak menggambarkan penebusan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Mengapa diindahkan Habel? Karena dia mempersembahkan anak sulung domba, ada darah tercurah. Sedangkan Kain, teruskan bacanya. Tetapi Kain dan korbannya dan korban persembahannya tidak diindahkan. Tidak diindahkan karena tidak ada darah tercurah. Tidak ada hukuman mati sehingga keadilan Allah tidak terjadi atas Kain. Nah, di sini. Dan itulah makanya di seluruh Alkitab akhirnya darah. Dan berpuncak pada penumpahan darah Kristus yang merupakan penggenapan dari korban-korban dalam perjanjian lama. Oleh karena itu pada zamannya Musa, kalau orang mempersembahkan korban, kita baca dalam Imamat 1. Ayat 4 saja, satu ayat saja. Banyak ayatnya sih, tapi saya beri contoh saja. Imamat pasal 1 ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian. Nah, ia meletakkan tangannya atas korban. Sehingga dengan demikian seolah-olah korban itu yang menanggung dosa daripada orang berdosa tadi. Atau dosa orang berdosa tadi dipersonifikasikan dalam wujud korban. Sehingga korban disembelih, maka dosa telah dihukum, keadilan Allah telah terjadi. Makanya kata korban itu berasal dari bahasa Ibrani karab. Karab itu menjadi bahasa Indonesia karib. Sahabat karib artinya apa? Kalau bahasa Indonesia sahabat karib artinya apa? Sahabat yang mau berkorban. Sahabat yang dekat. Korban dari kata karab. Karab itu sesuatu yang mendekatkan. Karena dosa itu membuat orang jauh dari Allah, maka korban itu membuat orang dekat kepada Allah karena dosanya telah dihukum. Keadilan Allah telah dilaksanakan melalui simbol korban tadi. Jelas ini ya? Sehingga dengan demikian orang itu tidak usah dibunuh. Orang itu tidak usah mati. Karena matinya diwakilkan pada korban tadi. Sehingga dengan demikian orang itu menerima cinta kasih Allah. Jadi kalau begitu, Yesus mati sebagai penggenapan dari korban-korban tadi. Karena korban-korban itu hanya simbol saja. Coba kita baca di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Oke. Anak manusia maksudnya Mesias. Datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Berarti dia datang sebagai hamba. Itulah hamba yang dapat kita baca dalam Yesaya 53. Hamba Tuhan yang menderita. Itulah Mesias. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan. Tebusan itu korban. Tebusan bagi banyak orang. Mengapa banyak orang?
Karena Allah tahu tidak semuanya orang yang mau percaya, biarpun itu disediakan untuk semua orang, tapi yang percaya kan tidak semua. Maka dikatakan banyak. Jadi kalau gitu matinya Yesus adalah menggenapi korban-korban perjanjian lama yang itu hanya bayang-bayang. Yesus adalah realitanya. Kita baca dari Ibrani pasal 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, terus dan bukan hakikat dari keselamatan. Bukan hakikat dari keselamatan itu. Hakikatnya siapa? Ya Kristus. Oleh karena itu, setelah Kristus datang dan dia mati di salib, kematiannya itu menjadi penggenapan semua korban-korban yang ada dalam perjanjian lama. Korban harian yang jumlahnya 5 buah. Kita baca dalam Imamat 1-7, baca nanti di rumah. Korban Paskah yang terdapat di dalam Keluaran 11-13, baca di rumah juga. Korban Hari Raya Pendamaian atau Hari Raya Yom Kippur yang terdapat dalam Imamat pasal 16. Semua korban ini telah digenapi ketika Yesus mati di atas salib. Dengan demikian ada kematian bagi dosanya manusia, yang dengan demikian keadilan Allah telah dilaksanakan melalui kematian itu, sehingga manusia tinggal menerima kasih karunia Allah, manusia menerima pengampunan oleh darahnya ini. Efesus 1 ayat 7. Sebab dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oke, di dalam dia oleh darahnya kita semua beroleh pengampunan. Ya, oleh darahnya, yaitu penebusan dosa. Nah inilah jadi akhirnya mengapa kalau begitu kita lihat bahwa dalam perjanjian lama, dalam kitab suci lama maupun baru, korban itu sangat penting sekali bagi pendekatan manusia kepada Allah. Sebab melalui korban, maka keadilan Allah itu telah dilaksanakan, sehingga manusia menerima belas kasihan Allah dan kasihnya Allah. Nah, kembali kepada Lukas tadi. Ya. Oleh karena itu di mata Allah ya, mata Allah kita ini semua sama, orang berdosa semua kita ini. Bagaimana kita bisa mengatakan saya lebih benar dan kamu lebih rendah? Itu kesombongan. Tidak menyadari siapa dirinya. Itu seperti yang dikatakan Om Maun tadi pada saya waktu saya masih muda dulu. Cuk, hati-hati ya. Kalau kamu menuduh tangan orang dengan tangan jari satu, yang tiga mengenai kepada kamu. Dan itu betul. Kembali kepada Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 tadi. Lukas 18 ayat 9. Pada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Menganggap dirinya benar. Kenapa? Karena secara fisik kelihatan telah beramal ini, telah berbuat itu, telah mengeluar uang banyak ini itu. Saya hebat. Padahal Allah itu melihat hati, bukan melihat tindakan-tindakan. Tanya supaya kita diburu. Allah itu melihat hati. Nah, ketika kita
kita melakukan sesuatu itu tujuannya supaya kita dapat meninggikan diri, maka ibadah kita tadi tidak ada artinya apa-apa, hilang. Karena bukan Allah yang kita muliakan, diri kita yang ingin dipuji. Sudah hilang, tidak ada artinya apa-apa. Dan Allah tahu isi hati kita itu. Coba kita baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika kita datang ke bait Allah dengan merasa kita lebih saleh dari orang-orang lain, sementara hati kita ada rasa bangga, hebatnya saya ini, maka ibadah kita jadi sia-sia. Tidak ada artinya. Sebab hati kita, niat kita, intensi kita bukan untuk merendahkan diri kepada Allah, bukan untuk memuliakan Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Ayat yang ke-10 dari Lukas pasal 18 itu. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya. Yang seorang adalah orang Farisi. Orang Farisi itu orang apa sih? Farisi itu ucapan Yunani untuk bahasa Ibrani perushim. Perushim itu adalah kelompok keagamaan, aliran keagamaan yang muncul pada zamannya Yudas Makabeus. Kalau saudara ingin tahu ceritanya, baca di dalam kitab 1 Makabe. Ceritanya munculnya di sana. Dan orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang memisahkan diri dari pengaruh budaya pagan Yunani yang waktu itu banyak diikuti oleh para imam. Nah, para imam ini mengaku dirinya sebagai keturunan Imam Zadok pada zamannya Raja Salomo, sehingga mereka menyebut dirinya orang Saduki. Karena mereka menganggap keturunan Imam Zadok. Nah, orang ini tidak mau. Dan orang-orang ini mau mengikuti budaya Romawi Yunani. Kan telanjang, padahal itu ketelanjangan sesuatu yang tidak disenangi orang Yahudi. Mereka melakukan itu semua. Sehingga orang-orang Yahudi yang merasa mereka mengikuti hukum Taurat, berperang melawan orang-orang Farisi itu, mereka memisahkan diri dari orang-orang ini, dan memisahkan diri ini dalam bahasa Ibrani-nya parash. Dari kata parash, rushim, orang-orang yang memisahkan diri. Dan merasa mereka yang paling taat kepada Taurat. Akhirnya menjadi disebut aliran Farisi yang selalu geger sama orang Saduki karena cara pandangnya beda. Nah, karena mereka merasa adalah orang-orang yang sangat saleh, yang taat kepada hukum Taurat, sehingga mereka bahkan gitu kalau di zaman kita gitu ini gitu loh, orang fanatik yang menganggap orang lain rendah dan menganggap dirinya paling saleh.
Nah, orang Farisi itu semacam orang kadrun di zaman sekarang kita di Indonesia ini. Di zaman itu. Dan ajaran-ajaran orang Farisi itulah yang menjadi cikal bakalnya Yahudi sekarang. Jadi agama Yahudi yang ada sekarang itu bukan agama perjanjian lama, bukan. Itu agamanya orang Farisi. Jadi itu tidak lebih tua daripada kekristenan ortodoks gitu loh. Munculnya abadnya sama, kekristenan ortodoks muncul pada abad itu juga. Jadi kalau orang Yahudi yang sekarang dikatakan lebih tua dari iman Kristen, ya kalau dengan Kristen ortodoks ya tidak. Karena Kristen ortodoks juga tadinya Yahudi, tapi yang mempercayai nubuat-nubuat tentang Mesias, orang Farisi tidak, gitu loh. Jelas ya? Nah, orang Farisi itu digambarkan sebagai orang yang terlalu membanggakan diri karena kesalehannya. Nah, kalau kita pun seperti itu, kita bisa dikatakan secara rohani kita juga orang-orang Farisi. Kalau di dalam kesalehan kita, yang kita cari adalah pujian orang, yang kita cari kita merasa lebih baik orang lain, hati-hati. Roh Farisaisme itu masuk ke kita kalau kita begitu. Roh kefarisian itu masuk ke kita. Jikalau di dalam kita mengabdi kepada Tuhan, kita punya sikap seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-10 tadi, Lukas 18. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah... Nah, yang seorang adalah Farisi. Gambaran orang yang merasa saleh padahal mereka tidak lebih baik dari yang lain gitu loh. Karena hatinya tidak murni, hatinya mereka beribadah kepada Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mendapat pujian. Untuk merasa dirinya hebat dibanding orang lain. Maka dikatakan di sini, yang seorang adalah orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Apa itu pemungut? Ini ada pertanyaan. Jenanya Romo Farisi ada yang dua, yang Samayem dan Hilal sama aja. Farisi hanya gurunya siapa, tapi semangat. Kadrun itu yang ikut Habib Rizik atau yang ikut itu Barbin Smith. Sama aja kadrunya kan. Nah, orang pemungut cukai, tax collector, pengumpul pajak sebenarnya, itu adalah orang-orang Yahudi yang mengkhianati bangsanya sendiri. Karena dia berkolaborasi dengan penjajah Romawi waktu itu untuk menjadi ya semacam debt collector gitu. Menjadi orang yang memunguti pajak kepada orang-orang Yahudi yang menjadi orang-orang yang terjajah, dan biasanya mereka memungut pajaknya itu melebihi daripada harga yang seharusnya dibayar, sehingga mereka menjadi koruptor gitu loh. Mereka juga menjadi pemeras, menjadi koruptor, menjadi perampok kepada bangsanya sendiri. Mereka jadi kaya karena hasil memeras bangsanya sendiri. Makanya mereka dibenci, sangat dibenci. Ya, jadi kalau secara sosial orang Farisi itu orang-orang tax collector atau orang-orang pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang Yahudi waktu itu. Mana yang lebih berdosa kalau begitu? Si orang Farisi atau pemungut cukai sebenarnya? Ya sama saja kalau dari kualitas kebaktiannya mereka kepada Tuhan, ya sama saja gitu loh.
Tapi karena jubahnya orang Farisi itu jubah keagamaan. Sedangkan jubahnya si pemungut cukai itu jubah pengkhianat bangsa. Jadi di kacamata orang-orang Yahudi pada umumnya, orang Farisi ini kelihatan lebih baik gitu loh. Penjahat bersorban gitu loh. Orang Farisi itu penjahat bersorban, maling bersorban. Kalau orang-orang pemungut cukai ya maling, kelihatan maling, nggak pakai tutup ya, memang mereka tax collector gitu, pengumpul pajak, debt collector, pengumpul hutang gitu ya, semacam itu, sehingga mereka jadi kaya raya karena mereka pekoruptor kok ya. Nah, orang Farisi karena mereka secara bentuk luar mereka itu kelihatan adalah orang-orang yang saleh. Ya, mereka menganggap dirinya lebih baik daripada si orang pemungut cukai ini. Kita lanjutkan. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang. Coba lihat ini. Orang Farisi itu berdiri, wah, dengan sombongnya, dengan gagahnya. Tuhan pasti menerima aku kan orang saleh. Aku kan tahu hukum Taurat. Aku kan mengerti semua kitab suci. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Mengapa dalam hatinya? Karena yang tahu cuma dia dan Allah. Apa yang ada dalam hati itu? Sama kita juga kalau beribadah pada Allah, yang tahu hati kita ya Allah. Makanya kita harus hati-hati. Motivasi kita, niat kita, apapun yang menjadi niat di dalam hati kita, kita harus lihat. Jangan sampai ada gajah di pelupuk mata kita nggak lihat. Sementara semut di sebelah lautan kita lihat. Nah, semut itu adalah kesalahan sedikit dari orang lain. Wah, kita bicarakan, kita gosipkan, kita ini, wah macam-macam. Dan akhirnya kita tidak menyembah Tuhan, akhirnya menyembah diri kita sendiri. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur untuk apa? Untuk berkatnya Tuhan? Untuk kasih karunia Tuhan? Bukan. Dia mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Lah itu. Alangkah baiknya Tuhan aku ini. Aku nggak seperti orang itu loh ya. Ternyata ada orang semacam ini gitu. Membangga-banggakan diri, membangga-banggakan kebaikannya sendiri, tapi pada saat yang bersamaan membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya kayak nyanyiannya si Farel itu. Wong koyong ini kok dibanding-banding gitu. Dia membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu loh. Padahal prinsip kita beribadah kepada Tuhan itu adalah merendah. Kerendahan hati itu langkah pertama di dalam kita mendekat kepada Tuhan, di dalam kita menapak pemanjatan rohani kita. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal, di dalam khotbah di bukit itu. Sermon on the Mount. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang kelima. Ketika tidak ada kerendahan hati, percuma kita ibadah. Sebab kesombongan itu yang membuat iblis jatuh.
Dan ketika kita beribadah untuk memamerkan kesombongan kita pada Allah, kita telah jatuh di situ. Kita tidak dapat apa-apa. Matius 5, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Bukan miskin di hadapan Allah ya bahasa aslinya. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Coba saya baca dalam bahasa aslinya. Bukan miskin di hadapan Allah. Miskin dalam roh. 5 ayatnya yang ketiga. Makari iptohi to penehmati. Berbahagialah atau terberkatilah orang-orang yang miskin dalam roh. Bagaimana sih miskin dalam roh itu? Miskin dalam roh adalah menyadari sedalam-dalamnya bahwa di dalam dirinya itu tidak ada apa-apa yang baik di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Sehingga dia merasa dirinya itu bukan apa-apa. Tidak ada kebaikan dalam diriku. Ini seperti yang diakui oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku ayat yang ke pasal 7 ya. Ayat yang ke-20. Ya, jadi jika aku bukan ayat 20. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Nah, aku tahu di dalam diriku, di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Mana ada orang mengatakan begitu? Kalau kita dituduh buruk sama orang, kita mencak-mencak kan, marah-marah kan. Menunjukkan hati kita itu penuh dengan kesombongan diri kita sendiri. Kita tidak rela dibilang jelek sama orang itu. Padahal di hadapan Allah kita harus menganggap diri kita ini kosong, tidak punya apa-apa. Itu langkah pertama. I have nothing, God, in front of you. I am nothing. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan apa-apa. Kalau bukan karena kasih karuniamu, saya ini bukan apa-apa. Nah, setelah menyadari dirinya bukan apa-apa, manusia ini, ayat 4. Makari ipethundes. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan berduka cita artinya berduka cita kehilangan uang, atau rugi berdagang, atau apa. Berduka cita karena dia menyadari bahwa di dalam dirinya itu tidak ada apa-apanya yang dapat dipamerkan kepada Allah. Berduka cita karena ternyata tidak ada kebaikan dan kesalahan di dalam dirinya. Sadar akan itu. Dan itulah yang akhirnya menuntun kepada pertobatan. Menuntun kepada penyerahan diri kepada Allah, perendahan diri kepada Allah. Tuhan, aku sadar aku tidak ada apa-apanya, aku tidak punya apa-apa di dalam diriku. Sehingga ada satu kesedihan. Para bapak gereja dalam gereja Tur mengatakan kesedihan yang muncul dari pertobatan itu namanya harmolipi. Harmo itu kegembiraan, lipi itu kesusahan. Joyful sadness. Nggak ada kan itu. Itu pengalaman rohani. Wah, ada joyful sadness. Kesusahan yang penuh sukacita. Susah karena apa? Susah karena tidak memperkenankan Allah. Akhirnya dia menangis, dia bertobat. Akhirnya dipenuhi dengan sukacita karena pertobatan itu. Itulah namanya harmolipi. Itulah namanya
joyful sadness. Artinya kesusahan yang menuntun kepada kegembiraan. Nah, ketika kita datang kepada Allah tidak ada sikap ini, kita malah membanggakan diri, kita malah merasa diri kita sudah hebat, sudah saleh, sudah benar, maka kita ini nothing. Kita tidak ada apa-apanya kita ini. Di mana tidak ada kerendahan hati, di situ tidak ada rahmat Allah datang pada orang itu. Sebab rahmat Allah, kasih karunia itu dibayangkan seperti air. Air tidak akan naik ke atas puncak gunung. Air akan mengalir ke lembah. Ketika hati itu menonjol seperti gunung, jangan harapkan kasih karunia Allah naik kepada hati itu. Perlu hati itu rendah hati, merendah. Menganggap bukan apa-apa di hadapan Allah. Menganggap dirinya bukan apa-apa di hadapan Allah. Ya, berbalikan dengan orang Farisi ini. Balik pada ayat 18 tadi. Ayatnya yang ke-10, ya Allah, aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, udah. Datang-datang bukan minta ampun, bukan merendah, datang pamer. Di bait Allah, lalu siapa yang kamu pamer ini? Pamer ke Allah. Siapa kamu itu bisa pamer ke Allah? Kalau kamu pamer ke Allah, Allah akan mengatakan kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Satu Petrus 15-16. Tetapi kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang akan Allah katakan pada kita. Kamu mau pamer, silahkan. Kalau kamu pamer, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Nah, itu nanti Allah nantang kita gitu loh. Tidak ada kebaikan kita yang bisa yang kita bisa pamerkan kepada Allah, itu tidak ada. Makanya yang ada hanya kerendahan hati. Kita merendahkan diri. Tuhan, aku ini pengemis-pengemis cintamu. Aku ini pengemis-pengemis kasih karuniamu. Aku ini bukan apa-apa, Tuhan. Mau sempurna? Baca itu Matius pasal 5 itu. Itu kalau kita mau memamerkan kesalehan kita, nanti Allah menjawab kita sesuatu yang akhirnya membuat kita ketakutan sendiri ketika melihat diri kita siapa. Kita baca ayat yang ke pasal Matius pasal 5 ayat 47 kalau saya tidak salah. Dan apabila kamu ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nah, inilah kalau mau pamer. Mau memamerkan diri kita baik, Allah akan jawab, haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bisa kita? Mampu kita? Mungkin kita melakukan nonsens. Makanya tidak ada jalan lain pendekatan kita kepada Allah, hanya merendahkan diri. God, I am nothing. Ya Allah, aku bukan apa-apa. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu, aku bukan apa-apa. Semua yang aku punya itu semua adalah pemberian. Coba kita baca dalam 2 Korintus 4. Dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, kita baca demikian. 1 Korintus 4, ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Kamu menganggap dirimu sendiri. Terus?
Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Jadi semua yang kita punya bukan semuanya dari kehebatan kita. What you have is what you received. Engkau memilih karena engkau menerima. Nah, kalau semua itu kita terima, apa sih yang mau kita pamerkan itu apa? Seandainya kita jadi kaya pun itu juga pemberian dari Tuhan. Kalau kita tidak diberi kesehatan, bisa kerja, bisa cari semua itu. Tuhan memberi kesehatan dulu, Tuhan memberikan jalan dan lain-lain. Menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian, kita menjadi rendah hati. Kembali Lukas tadi. Lukas 18. Ayatnya yang ke-10. Ada dua orang pergi. Ayat yang ke-11, maaf. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Oke, dia membanggakan diri, lalu setelah dia membanggakan diri, dia menjatuhkan orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut juga ini. Tuhan, ada orang kok matanya buta gitu melihat dirinya sendiri. Tapi ini bisa terjadi pada kita juga, saudara. Ini bisa terjadi pada kita juga kalau kita tidak hati-hati, jatuh seperti itu. Dan ini bohong, loh. Dia mengatakan bukan perampok. Betul, dia tidak merampok milik orang. Merampok kemuliaan Tuhan di sini, paling tidak. Karena dirinya yang dipuji-puji. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, yang mungkin secara fisik dia tidak melakukan. Tapi kan Kristus mengajarkan di dalam Matius 5:28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Sudah berzina di dalam hatinya. Kita mungkin tidak berzina secara fisik. Tapi ketika kita mengingini orang lain yang bukan pasangan hidup kita yang sah, sama saja Alkitab mengatakan kita berzina. Berarti dia berbohong orang ini. Dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Orang Yahudi itu berpuasa Senin dan Kamis ya. 2 kali dalam seminggu, yang cara puasa ini tetap diikuti orang Islam. Tapi ini dari Yahudi. Dan oleh gereja purba di kitab Didache dikatakan, kalau kamu puasa jangan seperti orang munafik, maksudnya orang Farisi. Berpuasalah pada hari Rabu dan Jumat. Dari Senin dan Kamis diganti Rabu dan Jumat. Yang tetap diperhatikan oleh gereja Ortodoks sama segini. Mengapa Rabu? Karena Rabu itu saat di mana Yesus dipengkhianati oleh Yudas Iskariot, batinnya mengalami derita. Kita ikut mengalami derita batin Kristus dikhianati Yudas Iskariot melalui puasa setiap hari Rabu. Hari Jumat, itu saatnya Yesus disalibkan. Dia menderita secara fisik karena penyaliban. Maka kita ikut menderita bersama Yesus dalam penyalibannya melalui puasa di hari Jumat. Sehingga puasanya bukan lagi puasa Yahudi, Senin dan Kamis, tapi puasa yang dikaitkan dengan karya Kristus bagi kita. Ya. Terus, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Pamer lagi. Surga itu akan diberikan bagi yang dianggap layak oleh yang punya surga. Nggak bisa kita beli. Dibeli dengan perbuatan amal ini. Tidak
ada. Surga itu pemberian, itu kasih karunia, tidak bisa dengan transaksi perdagangan semacam ini. Nah, banyak agama menganggap surga itu seperti transaksi perdagangan. Malah orang Kristen ada mengatakan, awas kalau nggak bayar perpuluhan nanti masuk neraka. Ini ajaran dari mana gitu? Itu penyelewengan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia kelihatan saleh, tetapi kesalehannya itu tidak mengubah isi batinnya. Ortolatriannya tidak membawa kepada ortopraksia. Ortolatria artinya ibadah. Ortopraksia adalah tingkah laku kehidupan. Jika kita merasa beribadah tapi hidup kita tidak beda dengan orang tidak percaya, maka ibadah kita tidak ada gunanya. Tujuan ibadah itu harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Sebab ibadah itu menyentuhkan batin kita dengan Tuhan. Kalau hati betul-betul disentuh oleh Tuhan, maka hati itu akan mengalami perubahan, memiliki sifat-sifat yang seperti Tuhan sendiri. Ini ada pertanyaan dari Pak Robi. Romo, saya mau bertanya, puasa itu yang diajarkan gereja terus bagaimana ya? Apakah puasa putih atau penuh sampai jam berapa? Biasanya kalau orang ortodok puasa itu mulai malam jam 10 nanti udah nggak makan. Sampai besok kalau dia dalam keadaan sehat, jam 3 bukanya sampai jam 3 siang, dan itu pun vegetarian. Jajah gitu ya. Jajah, makan vegetarian. Rebo dan Jumat. Kalau nggak kuat, banyak sakit, orang tua boleh tengah hari jam 12 sudah boleh makan. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sikap orang beribadah, tetapi hatinya masih kasar, nggak berubah. Tidak ada perubahan. Lalu, ayat yang ke-13. Tetapi pengungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadakan. Nah, sementara pemungut cukai itu yang dianggap memang orang jahat, perampok, kolaborator dengan penjajah, dia menyadari siapa dirinya. Tidak ada satu pun yang dapat dia pamerkan, tidak ada satu pun yang dapat dia banggakan. Sehingga dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh karena takut mendekati Allah. Nah, yang ini orang tidak takut sama Allah, maka malah mendapik dada. Hati-hati ya, jangan sampai kesalahan kita membuat kita malah tidak takut sama Tuhan. Jangan sampai kesalahan kita membuat kita menjadi sombong. Dan sampai kesalahan kita membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kesalahan kita membuat kita begitu, hati-hati, cepat bertobat. Karena kita tidak mempunyai miskin dalam roh tadi. Roh kita isi dengan hal-hal yang penuh dengan diri kita sendiri, penuh dengan egoisme kita sendiri. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Nah, karena ini pendekatan orang Farisi, orang pemungut cukai pada Allah ini memang benar, meskipun tidak benar. Melainkan yang memukul diri, aku telah berdosa Tuhan, aku telah berdosa kepada surga, pukul diri. Ada penyesalan.
ketika kita terlalu sering berbicara tentang hal-hal rohani, ada pencobaan bahaya kita lupa untuk melihat diri kita. Karena kita merasa telah pandai, merasa telah tahu, merasa telah ini, merasa itu. Semua membawa kita kepada kerendahan hati. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Suci Dorotheus dari Gaza, kalau kamu menangkap anak ayam, jangan tangkap satu-satu, lari semua itu anak ayam itu nanti. Tangkap induknya, maka anak-anaknya akan ngumpul dan kamu bisa ambil dia. Demikian juga dalam kebajikan, kalau kamu ingin melakukan satu-satu sulit, tangkap induknya. Apa? Kerendahan hati. Melalui kerendahan hati, yang lain-lain itu nanti akan mengumpul di dalam diri kita. Itulah induk dari kebajikan. Kerendahan hati. Ya. Melainkan yang mukul diri dan berkata, ya Allah, kasihan aku orang berdosa ini. Itulah sebabnya kalau kita dalam gereja ortodoks, maka pasti doanya banyak, Tuhan kasihanilah. Untuk mengingatkan kita supaya kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Untuk mengingatkan kita bahwa hanya karena belas kasihan Allah saja kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Bukan karena kesalahan kita. Allah tidak silau dengan kesalahan kita, sebab kalau kita memerikan kesalahan, dia akan tantang kita. Hendaklah engkau kudus seperti aku kudus. Dan kalau kita mau memamerkan kebaikan kita akan mengatakan, hendaklah engkau sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita ditantang dengan itu. Maka kita hanya bisa merendah. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Hanya itu. Ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, kenapa? Karena kerendahan hatinya. Menyadari dia tidak punya apa-apa, menyadari keberdosaannya, dia tidak sombong, dia tidak pamer, dia tidak merendahkan orang lain. Maka Kristus mengatakan, orang ini pulang dibenarkan oleh Allah. Terus? Dan orang lain itu tidak, karena penuh dengan egonya sendiri semuanya. Beribadah, tapi tujuannya, niatnya lain, intensinya lain. Intensinya supaya dipuji orang. Nah, kalau tujuan kita ibadah itu hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, kelihatan ini, kelihatan baik, apalagi kalau itu digunakan untuk mengelabui orang, untuk tujuan-tujuan politik, untuk tujuan yang lain-lain, sudah tidak ada gunanya, tidak ada nilainya ibadah seperti itu. Ya, yang kita dapatkan secara guru sering saya katakan, wah, udah, nggak dapat apa-apa kita ini. Kalau itu, waktu kita ibadah, kita melakukan semua perbuatan baik kita, tujuannya adalah hanya untuk dipuji, kelihatan hebat. Ya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Makanya jadi orang Kristen, belajar untuk rendah hati. Belajar dalam hati untuk mengatakan, saya bukan apa-apa Tuhan. Yang saya punya itu semua pemberian Engkau Tuhan. Ya, dalam hati, sikap dalam hati. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Ketika kita melakukan semua kebaikan, melakukan semua ibadah kita, jangan kita merasa kita sudah hebat. Aku lakukan ini karena memang aku harus lakukan sebagai hamba. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya beribadahlah seperti orang Farisi, tetapi berniatlah sebagai si pemungut cukai. Orang Farisi puasa, sembahyang, ini bagus, tapi niatnya yang tidak bagus. Niatnya harus diganti, niatnya si pemungut cukai ini. Sementara si pemungut cukai hidupnya mencuri ini dan itu, ya toh? Tapi tidak sombong. Jadi kalau begitu dari dua cerita ini, kita ambil yang positif dari masing-masingnya, kita kombinasikan menjadi sikap kita di dalam mengabdi kepada Allah. Ini yang penting. Nah, makanya Injil ini memang bukan hanya supaya hanya untuk didengar, untuk memuaskan gatalnya telinga kita. Injil ini memang tujuannya untuk menjadi tuntunan kehidupan. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menghidupi iman kita ini. Begitu saudara-saudara. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kalau saudara-saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan saya, karena banyak yang dibutuhkan untuk memperbarui semua alat-alat ini, saudara bisa mempersembahkan di alamat bank yang sudah ada di situ untuk membantu pelayanan ini. Ya, jadi ini ada. Itu banknya Bank Mandiri. Kalau persembahannya untuk saya ya 1240-027 ini. Kalau untuk peralatan tim YouTube kepada Mas Kris, anunya Mandiri di bawah ini, ya. Jadi karena kita ingin maka pelayanan ini makin hari makin baik dan itu memerlukan biaya, maka saya undang saudara-saudara untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ada pertanyaan dari bicara? Ya. Oh, maaf, saya lagi nyupir. Kesimpulan ya, Romo ibadah seperti orang Farisi. Ya. Lalu orang Farisi sembahyang, suka puasa, suka memberi gitu. Tapi hatinya hati yang pemungut cukai, rendah hati, tidak pamer gitu. Maksudnya gitu. Oh, baik. Jelas? Romo, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Shalom Romo. Shalom. Saya mau bertanya Romo, ada tak saya mendengar dari ajaran beberapa pendeta katanya seperti ini Romo, orang Farisi itu tidak bisa kita katakan Farisi semua buruk karena ada ajaran dari Bet Hillel dan Bet Samaim. Ya, kita bicara Farisi secara sejarah. Ya, kita tidak bisa menyamaratakan orang Kristen itu mengasihi semua, kan tidak bisa. Karena ada orang-orang Kristen juga ada gitu loh. Nah, itu kalau secara sejarah. Tapi orang Farisi yang dimaksud oleh Alkitab itu dijadikan gambaran memang untuk orang-orang yang tidak tulus di dalam ibadahnya, begitu. Jelas? Ya. Oke, Romo. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Memberkatimu